Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasan kali ini kita bahas tentang pengertian takhliyah dan tahliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi takhliyati wa tahliyah. Ini satu pasal pada menerangkan tentang takhliyah dan tahliyah. Tahliyah adalah membersihkan hati dari segala sifat-sifat yang tercela. Sedangkan tahliyah memasukkan hati dengan segala sifat-sifat yang terpuji. I'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai para orang yang menuntut. Murid itu artinya orang yang menuntut. Annahu, bahwasanya, yang bagilaka, bahwasanya sebaiknya bagimu, ba'da taubati, setelah bertobat, antatakhalla 'anil awsafiz zimiyah, bahwa engkau membersihkan, mengosongkan hatimu daripada sifat-sifat yang tercela. Artinya, sebagai manusia, orang yang sudah tobat ingin mendekatkan diri kepada Allah, pertama yang harus dilakukannya adalah membersihkan hatinya daripada segala sifat-sifat yang tercela. Kenapa? Li'annaha najasatun ma'nawiyatun, karena sesungguhnya sifat yang tercela itu merupakan najis yang abstrak, najis yang tidak nampak, najis yang tersembunyi, najis maknawi. Kalau kotoran cecak, kotoran manusia, kotoran binatang, itu adalah najis yang nyata. Tidak sah salat seseorang bila ada najis itu di dalam badan atau dalam pakaian. Demikian pula najis yang maknawi yang ada di dalam hati, artinya sifat yang tercela terselubung di dalam hati, la yumkinu taqarrubu biha ilal khadratil qudusiyah ilahiyah. Tidak akan mungkin seseorang akan dapat mencapai mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala selama sifat tercela ini ada di dalam hati. Artinya, sifat-sifat yang tercela akan menghalang manusia untuk dekat dengan Allah. Sifat yang tercela akan menghalang seseorang untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bina hati. Dalam kesempatan ini, dalam pasal ini, kita harus mengetahui bagaimana cara membina hati. Artinya, sebagai orang yang tobat atau orang yang sedang tobat atau akan bertobat, pertama-tama dia harus ketahui mana sifat-sifat yang tercela, mana sifat yang terpuji. Dengan dia tahu sifat yang tercela, dia buang, dan dia tahu sifat yang terpuji, dia masukkan. Sifat yang tercela sangat banyak. Kalau dibahas di sini satu persatu tidak akan cukup waktunya. Pokoknya yang perlu kita tahu di antaranya adalah sifat yang tercela, sifat hasud, sifat hakad. Hasud, adu domba, sentimen, takabur, ujub, iri, ria, itu adalah sifat-sifat yang tercela, dan ada berapa lagi yang saya tidak sebut lagi. Intinya sifat-sifat ini, sebagai orang yang tobat ingin mendekatkan diri kepada Allah, keluarkan hati itu, bersihkan hati itu dari sifat-sifat ini. Jangan lagi Anda sombong, jangan kita bangga dengan sanjungan orang, jangan kita kecewa dengan hinaan orang. Orang yang sudah bersih hatinya, cirinya ketika disanjung orang tak pernah merasa bangga, ketika dihina orang tak pernah merasa kecewa. Itu ciri orang yang sukses hatinya, terbina, terbingkai dengan sifat-sifat tahliyah tadi, sifat terpuji, sifat takabur diganti dengan tawadu, pelit ganti dengan dermawan. Mudah-mudahan kita dengan mengenal sifat-sifat ini, hati kita akan terbina. Hiasilah hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji, dan buanglah hati kita dari sifat-sifat yang tercela, supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Keluarkan najis dalam hati. Yang terakhir, keluarkanlah najis di dalam hati kita.
Kita kosongkan hati seperti air yang tadinya ada kotoran, ganti dengan air yang putih sampai keluar kotoran-kotoran. Kalau air sudah putih bisa kita masuk gula yang manis. Kalau hati sudah bersih bisa kita masukkan dengan sifat yang terpuji. Sifat terpuji tidak akan masuk kalau sifat tercerah masih ada. Maka keluarkanlah dulu sifat-sifat yang buruk sebagai najis di dalam hati. Sudah kosong, baru kita masuklah dengan sifat terpuji. Bisa kita kenal dengan Allah, bisa kita diridai Allah, kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan yang paling utama dalam hidup ini mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musibah yang paling besar ketika lalai dan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hati kita, dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.